Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat-sahabat jejak tenang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore kali ini kami
melanjutkan kembali penelusuran kami tentang sebuah makom yang berada di tengah-tengah persawahan yang terletak di Desa Ujung Jaya, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu. Pada malam kemarin itu kami melakukan sebuah penelusuran yang memang cuaca atau kondisi cuaca pada malam itu kurang enak, kurang bersahabat, hujan memang. Namun kita kembali datang ke sini untuk melakukan penelusuran yang kedua kalinya. Setelah kemarin kita lakukan penelusuran tentang makom yang berada di tengah persawahan ini, yang konon menurut sekitar masyarakat di Desa Ujung Jaya ini, beliau dinamakan Ki Buyut Sintok. Nah, lantas siapa sebenarnya Ki Buyut Sintok ini? Apakah beliau asli dari Indramayu atau khususnya di daerah Ujung Jaya ini, ataukah dari luar wilayah? Bersama kami ada Kuncen Ki Buyut Sintok, Bapak Sukarya. Beliau adalah Kuncen Ki Buyut Sintok yang sudah lama bergelut di bidang perkuncenan. Artinya dimanapun Ki Buyut, beliau pernah menjadi sosok orang yang mengabdikan dirinya untuk membersihkan orang-orang tua di daerah masing-masing. Beliau pernah menjadi kuncen di daerah Ujung Pendok Jaya, di daerah Legok, dan lain sebagainya. Dan perjalanan spiritual beliau pun tidak diragukan lagi. Beliau melakukan olah tirakat yang memang khusus untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang, baik itu anak cucu dan lain sebagainya. Nah, kita akan sapa beliau, kita akan tanya-tanya tentang sejarah dari Ki Buyut Sintok ini sebelum kami melakukan penelusuran yang lebih dalam tentang sejarah Ki Buyut Sintok. Siapa beliau, dari mana, dan kapan beliau datang ke wilayah Indramayu ini. Namun seperti biasa, terlebih dahulu nanti kita akan melakukan sebuah ritual tahlil bersama, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita yang semacam ini selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus memperoleh izin dari Sohibul Makom dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita sapa bersama Bapak Kuncen ke Ki Buyut Sintok. Assalamualaikum Pak Kuncen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Pak Kuncen, sejarah dari Ki Buyut Sintok ini kira-kira seperti apa Pak Kuncen? Ya, hari sejarah saya mah karena kita bong zaman sakin jadi takon-takon ning sesepuhku jare je asal-asale wong sing ligung mengkonon bae. Jadi kitane ditakon ning wong gaya asal sing ligung sabenere mengkonon. Nah, kira-kira kapan beliau datang ke daerah Ujung Jaya ini? Atau sejarah, apakah ada zuriyah keturunannya ataukah kayak gimananya? Mohon diceritakan Pak Kuncen. Ya, hari marana-maranane mah yang takoni wong tuane wong tekang semono sih. Wong tekang wong ligung-ligung iku mung sejarah. Jadi berdasarkan katanya sampai tekang buyut ya katanya. Nah, Pak Kuncen sudah berapa lama di ya selawas. Ya, bangsa 50-an. 50 tahun. 50 tahun. Usia Pak Kuncen pirang tahun Pak Kuncen? 70. 70. Ya Allah, 50 tahun menjadi kuncen tapi di berbagai wilayah ya Pak Kuncen ya. Iya. Oh, itu jadi sejarah dari beliau Ki Buyut Sintok ini tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Dan tidak ada yang tahu. Nah, asal mula nama Sintok itu apa sih Pak Kuncen? Aslinya tuh Pak Kuncen? Ya, kurang tahu. Oh gitu ya. Kurang tahu. Jare buyut, jare bapak tua arane Buyut Sintok. Nggih. Terima kasih Pak Kuncen nggih. Nggih. Itu tadi sahabat-sahabat jejak jeneng yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hampir semua memang ketika tim jejak jeneng menanyakan silsilah ya nama asli dari Ki Buyut, hampir semua Ki Buyut yang sudah ditelisik oleh tim jejak jeneng Kabupaten Indramayu itu tidak mengetahui siapa nama asli beliau, apakah beliau ini orang
asli sini ataupun tidak, wallahu a'lam bishawab. Nah, namun pada kesempatan sore kali ini kami akan menelisik lebih dalam tentang sejarah Ki Buyut Sintok. Siapa beliau, siapa nama asli Ki Buyut Sintok ini, dan beliau berasal dari mana? Kalau tadi versinya Bapak Kuncen itu katanya berdasarkan dari Ligung. Nah, bagaimana penelisikan dari tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu menelisik Ki Buyut Sintok ini? Namun seperti biasa, kita akan lihat bersama praktisi kami tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu yang sedang berkomunikasi dengan Sohibul Makom Ki Buyut Sintok. Nah, kita akan mendengarkan tadi penjelasan-penjelasan dari praktisi kami selaku tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu. Namun terlebih dahulu kita akan menerangkan posisi dari makam Ki Buyut Sintok ini. Makam ini memang sangat unik. Di tengah areal persawahan, yang area persawahan ini memang milik warga. Milik warga. Kami pun tadi berjalan dari mulai depan sampai ke sini agak sedikit kesusahan ya. Apalagi kalau seandainya pada saat musim hujan ya Pak Kuncen ya. Pada saat musim hujan tentunya jalan pun juga kecil, hanya galangan sawah yang memang galangan sawah itu sangat kecil sekali, tidak bisa dilewati dua orang berdampingan, hanya satu orang ya. Dan bagaimana tradisi-tradisi ketika acara tahunan dilaksanakan, semisalkan munjungan atau adat budaya lainnya gitu kan, itu sudah sepantasnya memang kita harus lebih bisa menghargai jasa-jasa para pendahulu. Dan lokasi makam ini kalau kita hitung secara meter, kita ancer-ancer, itu cuman hanya sekitar 5 meter persegi ya, 5 meter persegi, yang memang posisi makamnya itu berada di bawah sebuah pohon. Kalau kita melihat secara mata dohir kita, itu yang terlihat akan adanya sebuah pohon yang sangat rindang. Pohon ini berusia ratusan tahun, dan pohon ini tidak besar dan tidak kecil. Sedari dulunya memang seperti ini pohon ini. Dari semenjak Pak Kuncen kecil ya, mungkin Pak Kuncen ya, hanya pohon yang seperti ini saja, nggak besar, nggak kecil, tetap seperti ini sampai sekarang pun juga seperti itu. Nah, di mana letak lokasi makamnya? Kalau kita secara buka kebatinan kita dengan sebuah metode melihat sisi dari alam goibnya, posisi makomnya itu berada di bawah pohon ini, sahabat-sahabat. Posisinya berada di bawah pohon ini. Jadi kalau kita melihat secara mata biasa, yang nampak terlihat itu adalah hanya sebuah pohon. Nah, ironi memang ketika kita berbicara masalah bab syar'iyah ya, atau bab muamalah dan lain sebagainya, kita tahlil dan lain sebagainya, yang kita tahlili adalah sebuah pohon. Nah, ini secara dohir sahabat-sahabat semuanya. Tapi kalau kita menelisik dengan kebatinan kita, dengan mata yang memang bisa melihat sisi dari alam goib, maka akan nampak terlihat sebuah makom yang berada di bawah pohon ini. Nah, ketika kita sudah berbicara hal demikian, memang banyak sekali ada pohon-pohon yang sangat besar, yang usianya memang sudah tua, namun di bawah pohon itu terdapat sebuah makom atau sebuah benda pusaka lainnya yang bisa menyarukan hal yang demikian. Akan tetapi bagaimana karomah dari pohon-pohon ini? Konon katanya, tadi kami coba berbincang dengan Pak Kuncen di rumah beliau, ada dulu ketika orang-orang yang dikejar-kejar oleh kolonial Belanda pada saat itu, terus kemudian bersembunyi di wilayah sini, dan para tentara Belanda tidak bisa melihat, seolah-olah seperti tidak ada apa-apa. Karena memang unik teman-teman semuanya, lokasi pemakaman yang berada di tengah-tengah persawahan, dan lingkungan persawahan ini adalah milik warga. Oleh karena itu, mudah-mudahan ya pemilik dari tanah ini bisa mewakafkan tanahnya untuk kesejahteraan masyarakat bersama, ataupun pemerintah desa Ujung Jaya bisa memberikan tabayun, melobi-lobi lah bahasanya, agar pekarangan sawahnya ini bisa dimiliki untuk kemaslahatan umum. Mungkin itu saja
yang dapat kami sampaikan. Nanti kita akan lanjut ke penelusuran mengenai sejarah dari Ki Buyut Sintok ini. Siapa beliau dan sebenarnya kenapa ada pohon yang segini besar dan di mana letak kuburannya. Nah, kita sama-sama nanti akan tanya ke praktisi kami tim Jejak Ceneng Kabupaten Indramayu untuk menjelaskan lokasi-lokasi di mana saja dan siapa sebenarnya beliau Ki Buyut Sintok. Dan alhamdulillah tadi sudah selesai. Dipersilahkan Kang Ustadz. Nah, sudah dipersilakan, kita akan tanya-tanya sedikit hasil dari penelusuran pada sore hari ini. Ya, pada sore hari ini kita akan melakukan sebuah tanya jawab seputar tentang Ki Buyut Sintok di sini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diceritakan tentang sejarah dari Ki Buyut Sintok dari hasil penelusuran yang Pak Ustadz lakukan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kunci, ya. Mohon izin ya Pak Kunci ya. Mohon izin untuk menjelaskan hasil daripada penelusuran mengenai tentang Buyut Sintok, asal usul dari mana dan kapan beliau datang ke sini. Menurut berdasarkan hasil penelusuran, tanya jawab dengan beliau, yang saya hasilkan itu ketika saya bertanya, beliau menjawab berasal dari daerah Sumedang. Iya, berasal dari daerah Sumedang. Kenapa bisa sampai ke sini? Beliau itu disuruh oleh ramandanya ketika ayahnya sedang bersemedi. Itu melihat ada sebuah gambaran di mana satu kampung yang sedang paceklik lah bahasa saya, kurang air, kemarau, nggak ada kesuburan. Akhirnya disuruhlah yang disebut kata beliau itu namanya Ki Branjanata Jaya. Ada yang menyebut namanya Ki Jaya, ada yang menyebut namanya Ki Nata. Itu waktu itu menurut beliau. Kapan beliau ke sini? Menurut beliau itu sekitar tahun 1500-an lah. 1500-an. Bahkan beliau masih mendengar nama Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, berarti kurang lebih begitu. Nah, mengenai beliau disebut Buyut Sintok, Buyut Sintok, kenapa? Saya bertanya kepada beliau, itu berdasarkan hasil cerita orang yang ketika beliau datang ke sini dengan membawa kayak mungkin ini kayak kentong lah, isi banyu. Dan ketika air itu dialirkan, air itu nggak habis-habis, jarangnya sebintok-tok, dialirkan sehingga banyak sawah yang teralir di sungai. Ya mungkin karomah beliau. Makanya waktu itu ayahnya menyuruh sini karena ayahnya sudah tahu Ki Nata atau Ki Jaya ini adalah seorang yang sudah diberikan kelebihan oleh Allah. Di antaranya bisa mendatangkan air, wallahu alam. Allah yang Allah alam. Ketika datang ke sini, suburlah tanah itu. Banyak sawah-sawah yang teralir di sungai dengan air yang dibawa beliau. Ya subhanallah, kalau kita cuma sekadar menelisik kebenaran milik Allah itu, diantaranya seperti itu. Ketika datang ke sini dan dialiri air itu, sawah-sawah teraliri sungai, tumbuh-tumbuhan juga pada tumbuh. Dan menurut cerita, ketika beliau sudah tidak ada, ceritanya masyarakat yang sempat melihat karena ketika air yang dikeluarkan ini nggak pernah habis, jadi masih bintok-entok, dijuluki Buyut Sintok begitu. Nah,
Itu dari berdasarkan nama ya Pak Ustadz ya, berdasarkan nama. Nah sekarang kita melihat kondisi nih Pak Ustadz nih, ini kondisi. Kalau misalkan kita melihat ini adalah sebuah pohon, sebuah pohon yang memang sangat rindang sekali ya, tanahnya cuman hanya sekitar 5 meter persegi lah kalau kita lihat ya, kalau kita ukur sekarang ya, sekitar 5 sampai 6 meter persegi ya. Nah kalau kita melihat secara dohir ya, secara mata telanjang kita akan terlihat sebuah pohon, dan kemudian kita melakukan tahlil di sini, pasti masyarakat sekitar akan mengatakan bahwa kita ini musyrik, menyembah pohon. Menyembah pohon dan lain sebagainya. Itu mungkin yang sering dilakukan ya Pak Kuncen ya. Banyak sekali masyarakat temuanya memang tidak tahu. Nah lantas sebenarnya ini letak posisi makamnya itu di mana Pak Ustadz? Letak posisi makamnya di mana, dan ada berapa makam sih sebenarnya kalau misalkan kita lihat di sini. Nah itu aja, silakan Pak Ustadz. Ya baik, sahabat-sahabat tim yang senang. Kalau saya lihat secara mata batin saya ya, ya memang kelihatan kita secara jelas sebuah pohon yang besar ya. Tapi kalau saya lihat secara mata batin ini ada sebuah makom, dan makomnya kalau saya lihat ada dua ya. Yang satu berdampingan, makom ini berdampingan. Yang satu adalah makom beliau, Kinata atau Kijaya. Yang satu adalah makom istrinya. Dan kalau saya lihat dan saya bertanya sama beliau, istrinya asli orang sini, karena beliau datang dari Sumedang itu sendirian. Itu asli orang sini istrinya, dan berada di sampingnya. Dan kalau saya lihat makom istrinya berada di samping sebelah kanan ya, beliau ada sebelah kiri, di sebelah sini. Makanya kalau saya lihat ini sedikit banyak kayak semacam ini sajen-sajen adanya di sebelah kiri ya, karena beliau ada di sebelah kiri, begitu. Di sebelah sini ada makam istrinya ya, cuman kita nggak kelihatan ya kalau secara kasat mata ya. Memang kita tahlilnya di bawah pohon, di sebuah pohon, tapi memang di sini ada sebuah makom Pak Kunci, ada sebuah makom. Mungkin Pak Kunci juga sudah mendengar ya, apalagi Pak Kunci sudah sering ke sini, pasti sudah diperlihatkan bahwa di sini ada makam ya Pak Kunci. Itu Pak. Okay. Itu tadi sahabat-sahabat jejak jeneng yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan yang sangat jelas memang ketika kita melihat sebuah bentuk visual ya, sebuah bentuk visual, jangan dilihat dari cuman hanya sekedar hanya melihat sekilas saja. Lihatlah dan rasakan, pandanglah secara seksama, maka pasti akan ada sebuah perubahan bentuk dari visual tersebut. Sama saja kita melihat sebuah pohon yang memang pohon tersebut kalau dilihat secara goib, maka ternyata ada sebuah makom di bawahnya. Jadi untuk masyarakat desa Ujung Jaya khususnya, kita coba berpikir secara logik. Kalau memang kita tidak bisa untuk melakukan sebuah ritual, baik itu kebatinan dan lain sebagainya, maka kita percayakan kepada orang-orang yang ahli spiritual. Kita akan bertanya kepada orang tua. Jangan takut untuk bertanya siapa itu dan bagaimana itu dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau seandainya kan kita bertanya, minimal kita bisa memberikan sebuah edukasi. Tadi sudah dikatakan sama praktisi jejak jeneng Kabupaten Indramayu, Kang Ustadz Syarif Maulana Rohman, bahwa ada dua makom yang tidak terlihat memang, dan makom itu berdampingan antara beliau Ki Buyut Sintok atau Ki Buyut Brajananta Jaya dengan istrinya, yang wallahu a'lam istrinya belum kami telisik siapa istri beliau dan lain sebagainya. Selalu berdampingan, posisi ada yang di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan. Pasti masyarakat sekitar pernah melihat ya sosok-sosok perempuan tua
yang berada di sekitaran persawahan ini memberikan sebuah air atau membantu dan lain sebagainya. Oleh karenanya sepantasnya kita harus memohon kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah melalui wasilah-wasilah dari para sesepuh, para aulia Allah, dan jangan pernah untuk meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Nah, sahabat-sahabat sejak jeneng yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebuah penelusuran yang kami lakukan tentang sejarah Ki Buyut Sintok. Bagaimana beliau asalnya dan aslinya dari mana sudah dijelaskan tadi oleh praktisi kami, Kang Ustadz Syarif Maulana Rohman. Tentunya hal yang demikian pasti ada perbedaan, Pak Kuncen. Pasti akan ada perbedaan versi, perbedaan cerita dan lain sebagainya. Namun perlu diketahui, jangan pernah jadikan perbedaan itu sebagai sebuah permasalahan, tapi jadikan perbedaan itu sebagai satu warna yang satu sama lain saling mengindahkan dan dijadikan sebagai bentuk yang indah dipandang mata. Tetap ikuti jejak jeneng Kabupaten Indramayu. Kita akan menelisik kibuyut-kibuyut yang ada di Indramayu dan menguak sejarah-sejarah tentang beliau. Versi kami tim jejak jeneng Kabupaten Indramayu berdasarkan penelisikan kebatinan yang dilakukan oleh Kang Syarif Maulana Rohman. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.